Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast HMI Komisariat Sastra. Kali ini kami menghadirkan salah satu narasumber yang cukup aktif menyuarakan bagaimana peran-peran perempuan, peran-peran sebagai generasi muda untuk bisa berkecimpung dalam dunia sekarang. Dan nanti juga saya perkenalkan bahwa kakak Berlian ini juga berkecimpung dalam dunia politik. Jadi izinkan saya mempersilahkan kepada kakak Berlian, mungkin dari biografi, mungkin juga dari proses di mana kak Berlian itu bisa meniti karir ataupun sebagainya. Kepada kak Berlian dipersilahkan. Oke, halo teman-teman, perkenalkan aku Berlian Ayu Pangestu, biasanya dipanggil Berlian. Kemudian kalau kita bahas soal HMI ya, pasti kita awalnya mulai dari komisariat. Nah, saya dari Komisariat Sastra di Jember, cabang Jember. Pernah di Kabid PP, Pemberdayaan Perempuan, kemudian di Kabid P3A, kemudian di Sekum Komisariat, dan akhirnya di cabang sebagai Ketua Umum Kohati Cabang Jember periode 2023 sampai 2024, dan sekarang lagi di Kohati PB di Departemen Bidang Hal. Udah melejit ya kak ini. Itu kan berproses ya. Ya, terus katanya kakak ini juga berkesibukan di Dewan, mungkin bisa diceritakan. Oh iya, jadi kalau sekarang kerjanya tuh di staf administrasi anggota Dewan DPR RI di Senayan. Juga aktif di beberapa organisasinya, termasuk di FOSTA. Kalau FOSTA itu Forum Staf Anggota, itu untuk staf-staf di DPR RI. Oke. Setelah tadi Kak Berlian memperkenalkan, saya juga ingin memperkenalkan diri nih. Saya dari Komisariat Sastra Nasiruddin sebagai Kabid P3A, dan dalam hal ini saya akan menjadi host dalam membersamai teman-teman ke depan. Baik kak, ini ada beberapa pertanyaan dari kami kader HMI Komisariat Sastra yang tentunya nanti akan menanyakan terkait dengan latar belakang yang juga ada hubungannya dengan materi kita. Yang pertama ini soal ke-HMI-an. Oke, jadi HMI ini kan organisasi besar ya kak. Itu juga sudah mulai lahir dari 1947, dan pengaruhnya atau kontribusinya kepada negara itu sudah tak terbilang, artinya sudah banyak sekali kak. Lah, untuk kita melihat bagaimana kemudian Indonesia itu menghadapi Indonesia yang 2045, katanya Indonesia yang emas, itu kira-kira bagaimana kemudian kader HMI itu tidak cuma menjadi penonton kak, artinya menjadi aktor perubahan yang nantinya akan berkontribusi dalam Indonesia yang diajang-ajangkan di 2045. Oke, bisa juga. Sebenarnya kalaupun bukan 2045, tetap sih kader HMI harus ada kontribusi di negara ini. Gimana kita mengisi ruang-ruang publik di kenegaraan maupun di kemasyarakatan, itu harus ada kader HMI. Nah, kemudian bagaimana kalau misal 2045 itu digadang-gadang sebagai Indonesia emas, dan bagaimana kita caranya untuk enggak jadi penonton, ya pastinya dengan berperan sih, harus aktif ya. Jadi mahasiswa itu, apalagi kader HMI, jangan sampai cuma tidur-tiduran doang atau mungkin scroll TikTok yang sekarang lagi banyak dilakukan, malas-malesan di kosan. Minimal satu hari ada satu kegiatan lah. Kalau biasanya teman-teman kader HMI minimal sehari satu kali ngopi, ketemu sama orang, menjalin silaturahmi, itu penting banget. Mungkin bersosial gitu ya kak? Bersosial, bener. Karena mungkin nganggapnya kita remeh ya, ngapain sih ketemu sama orang kalau nggak ada manfaatnya. Kita tuh nggak tahu kebermanfaatan ke depan tuh kayak gimana buat mereka. Mungkin sekarang teman ngopi kita orangnya main Mobile Legends terus, tapi kita nggak tahu kan ke depan dia itu bisa jadi apa, orang apa. Nah, jadi harus sering-sering keluar kosan nih ya. Kalau buat mahasiswa, jangan cuma ngurung di kamar aja.
ikutlah aktif di kegiatan-kegiatan ketika di intra maupun eksternal, terserah kalian mau aktif di organisasi manapun sebenarnya. Yang penting organisasi itu mewadahi kalian dan kalian bisa aktif di sana gitu. Kemudian kalau misal selesai jadi mahasiswa dan balik lagi ke masyarakat, tridharma perguruan tinggi kita yang ketiga adalah pengabdian. Jadi kita harus mengisi ruang-ruang tersebut, jangan hanya mungkin kerja, selesai, balik rumah, terus tidur dan lain sebagainya. Adalah sekali dua kali kontribusi di lingkungan sekitar, misal yang dalam skop kecil aja di lingkungan sekitar kita harus berperan di situ dan mengisi ruang-ruang tersebut. Kalau misal jauh-jauh, syukur-syukur nih, misal ada yang bisa sampai di kursi menjabat jadi pejabat, kemudian menduduki kursi-kursi strategis. Nah, itu perannya lebih banyak lagi kan di sana. Tapi bagaimana caranya kita bisa menduduki kursi tersebut kalau misal kita hanya diem aja, kan nggak bisa. Kita harus berjejaring, banyak-banyak kenalan sama orang, banyak-banyak mencari ilmu. Jadi kita kenalan sama orang tuh nggak cuma kenal say hi, tahu namanya aja kan, tapi kita harus cari ilmu nih, gimana sih orang ini bisa berproses sampai di posisi kayak gini gitu sih. Jadi harus banyak-banyak berkegiatan kalau nggak mau jadi mahasiswa yang tidur doang dan nggak bisa berkontribusi nanti 2045. Sayang banget kan. Oke, jadi kan tadi disampaikan sama Kak Berlian itu kita harus sering-sering berkegiatan atau sering-sering bersosialita. Itu kan biasanya saya dengar ya Kak, kalau kader HMI itu kan biasanya yang paling ini diperhatikan itu yang pertama tentang spiritualitasnya, yang kedua itu tentang intelektualitasnya, dan terakhir itu ya memang bersosialita itu tadi. Oke, kemudian sosialisasi ya mungkin. Kalau sosialita kan kayak sosialita tuh kayak apa ya, konotasinya lebih hedon-hedon gitu nggak sih kalau sosialita? Gitu. Oh, oke. Ya harus punya spiritual, karena gimana pun narasi kita di HMI adalah keislaman, keindonesiaan, dan juga kalau bisa ditambahin sekarang ya bersosial, artinya kita punya peran di masyarakat gitu. Kita nggak bisa meninggalkan, oke, kita sudah punya ilmu, kita punya intelektual, tapi spiritual kita tinggalkan. Kayaknya nggak bisa deh, karena saya rasa spiritual itu adalah batas koridor kita bagaimana berkehidupan di masyarakat dan juga ketika nanti punya peran kayak gitu. Di 2045 ini kan 100 tahun Indonesia ya Kak. Kemudian bagaimana kader HMI itu yang diharapkan punya gagasan visioner atau transformatif. Kalau dari Kak Berlian ini kira-kira ada gak sih kayak misalnya plan untuk misalnya Kak Berlian ini kan sudah pernah jadi ketum Wati cabang, tentunya dari pengalaman berkepemimpinannya pun juga sudah teruji. Kira-kira gimana nih Kak, ada gagasan transformatif nggak atau apa gitu? Kalau gagasan, kalau di posisi sekarang mungkin lebih mengaktifkan forum-forum yang sedang saya ikutin ya, karena forum-forum yang sedang saya ikutin itu ada tadi Posta itu di forum staf anggota, kemudian juga ikut di keluarga alumni UNED karena lulusan UNED, mungkin lebih aktifnya di sana sih. Dan mungkin ikut transformasi organisasi gitu. Kalau juga di Kohati PB misal ada banyak kegiatan, kemudian program kerja, mungkin lebih aktifnya di sana sih, dan berkontribusinya di sana ya. Walaupun kalau di Kohati sebenarnya ada beberapa hal yang kemarin itu nggak cocok dengan waktunya, kemudian saya lebih aktif di pekerjaan kalau sekarang. Jadi mungkin lebih kontribusinya ke sana sih. Oke Kak. Oke. Selanjutnya kami ingin bertanya soal kekohatian sih Kak. Kami sangat penasaran nih kader HMI, bagaimana Kak Berlian ini yang sekarang sudah yang berangkat dari Kohati Komisariat hingga cabang terus sampai PB, itu merupakan sebuah pencapaian yang hebat, yang wah, kayaknya semua Kohati di Komisariat itu sangat sangat pengen mengikuti jejak Kak Berlian ini. Amin. Oke, kira-kira nih Kak, kan Kakak Berlian ini sudah masuk di dunia politik, sekarang itu kan berkarir di staf dewan. Kira-kira
apa sih Kak yang menurut Kakak itu tertarik di dunia politik? Apa ingin merubah ini atau itu gimana tuh Kak? Masuk ke politik tuh sebenarnya, nah ini adalah paradigma kehidupan ya. Aku membahasakan paradigma kehidupan karena ketika di Kohati kemudian di HMI kita kan pasti diajarin lah bagaimana politik dan juga kita menjadi pelaku politik ketika nanti berada di posisi-posisi pengurusan. Jadi sebenarnya awalnya nggak yang punya target ke sana, tapi ternyata jalannya sama Tuhan dikasihkan ke sana. Karena kalau udah di HM itu tadi, karena kita tahu politik dan kadang kita menjadi pelaku politik, kadang sempet dulu tuh pernah ngerasa kayaknya nggak cocok dari politik gini. Kayaknya capek deh di politik dengan dinamika yang dar gitu kan. Nah ternyata nggak tahu kenapa dapet jalannya ke sana. Akhirnya yaudah Bismillah kita jalan di ranah perpolitikan ini. Ya walaupun di staf administrasi itu sebenarnya nggak yang terlalu ngurusin politik kemudian merumuskan sebuah kebijakan tuh enggak ya. Cuman gimana lebih, karena kita udah di staf jadi kita lebih dekat aksesnya ke pengambil kebijakan di Indonesia, yaitu di DPR RI. Gitu aja sih. Oke. Ini sih Kak, ada beberapa keresahan dari saya termasuk pribadi, bagaimana kemudian Kohati itu bagaimana kemudian di Dewan itu kan kemarin sempat nih Kak ada demo besar-besaran. Besar banget kalau itu. Iya, dan bahkan bukan cuma di pusat DPR RI, tapi tiap DPRD di tiap kabupaten atau kota di Indonesia itu kan banyak, bahkan ada yang dibakar tuh Kak. Bagaimana kemudian respon dari Kak Berlian tentang itu? Iya, jadi gini, ketika kita menjadi mahasiswa, kita membawa keidealisan kita bahwa seharusnya negara ini dipimpin oleh orang-orang yang bertanggung jawab dan juga memberikan kebijakan yang menguntungkan untuk rakyat Indonesia, kan, berpihak kepada rakyat. Nah, tapi ternyata kemarin itu adalah salah satu momen di mana puncak kemarahan masyarakat itu udah nggak bisa terbendung lagi. Akhirnya banyak melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah dan apalagi di Senayan, dan kondisinya sangat sampai ada korban. Itu kan sangat memprihatinkan banget ya. Nah, kalau sebagai mahasiswa, karena sebenarnya saya juga masih mahasiswa ya, dan di Kohati juga. Nah, ini yang perlu diluruskan dulu nih, disclaimer dulu ya. Jadi karena di pekerjaan itu memang staf administrasi di anggota dewan, tapi tidak masuk ke partainya. Saya nggak masuk ke partainya, jadi di luar itu. Jadi masih bisa berproses di organisasi kemahasiswaan karena tidak ikut di partainya gitu. Ini hanya profesionalitas pekerjaan. Oke, balik lagi, ketika masih jadi mahasiswa kita membawa keidealisan kita bahwa ada yang salah dan kita perlu bersuara. Itu adalah idealnya kita menjadi mahasiswa. Ketika kita melihat sesuatu yang seharusnya tidak terjadi tapi ini terjadi di negara kita, sangat prihatin banget. Kita harus bersuara tuh di situ. Nah, tapi lagi-lagi ternyata posisi saya adalah menjadi staf anggota yang di demo nih. Biasanya kita ngedemo, sekarang kita di demo juga nih. Nah, agak problematis juga ya. Tapi karena memang tuntutan dari masyarakat itu benar adanya, artinya harus ada reformasi kepemimpinan di politik. Ya, sebagai hati nurani mahasiswa pun juga saya terpanggil untuk ikut menyuarakan hal itu. Tapi kalau misal dari profesionalitas pekerjaan, saya profesional bekerja sebagai anggota staf dewan, dan juga bagaimana kemudian nantinya jika bisa dibantu dari dalam. Nah, itu sangat terbuka sekali sebenarnya. Jadi setelah kejadian kemarin, kondisi di beberapa partai, mungkin teman-teman juga mengikuti ya, ada yang terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat. Di beberapa partai itu sudah memberikan pernyataan sikap terkait hal itu kan. Nah, itu sebenarnya yang harus kita manfaatkan di sana. Gitu. Jadi kita nggak hanya selesai demo di luar kemudian nggak ada follow up-nya, tapi kita
bisa kok sebenarnya memasuki lini-lini tersebut. Tapi juga harus diperhatikan karena kita mahasiswa dan punya keidealisan, kita nggak bisa tiba-tiba masuk ke salah satu partai, ya kan, pasti. Nah, tapi ternyata partai itu terbuka. Jadi kalian sebenarnya bisa misal mau masuk ke semua partai pun juga kalau mereka terbuka ya kenapa enggak? Gitu. Karena mereka juga perwakilan dari masyarakat kan. Kita juga ikut nyoblos. Betul. Oke, bicara soal partai nih Kak, kira-kira gimana ya Kak? Itu kan biasanya kalau di dewan itu mereka untuk menjadi perwakilan rakyat pastinya mereka itu berangkat dari partai. Itu kan biasanya partai itu kayak apa ya, ada tirai atau disekat-sekat gitu Kak, ada partai A, partai B, partai C, dan programnya pun beda-beda. Terus kira-kira bagaimana kemudian kayak perwakilan dari partai yang ada di dewan itu untuk objektif terhadap masyarakat, misalkan di golongan A, golongan B, siapa tahu kan masyarakat di golongan A, B itu juga anggota dari partai yang lain. Takutnya kan nggak ini Kak, artinya masih apa ya, pilih-pilih lah. Itu gimana Kak? Mewakili rakyat nih, kayaknya gimana tuh gitu? Iya, sebenarnya nggak hanya dari partai ya, tapi pengkelasan itu kan juga sebenarnya ketika di pemilihan legislatif itu kan juga ada pengkelasan daerah, ada daerah pemilihan, ada dapil-dapil sendiri-sendiri kan sebenarnya. Kalau setahu saya, sobat saya, partai itu sebenarnya nggak punya program kerja ya, tapi yang punya program kerja itu adalah kementerian. DPR pun itu juga sebenarnya nggak ada program kerja gitu, karena yang punya itu kementerian dan sebagai perwakilan rakyat makanya mereka membantu untuk mendelegasikan program kerja tersebut gitu. Nah, tapi ketika kampanye biasanya mereka akan menyuarakan nih kebutuhan dari daerah-daerahnya masing-masing gitu kan, kampanyenya kan seperti itu. Nah, kemudian apakah kemudian kalau misal partai ini fokusnya di daerah ini aja gitu, kemudian di daerah lain gimana gitu, sebenarnya itu balik lagi ke kebijakan partai masing-masing ya. Karena kita nggak mungkin kan bahas satu partai ini daerahnya mana aja gitu kan. Nggak mungkin, tapi biasanya itu balik lagi ke kebijakannya partai. Dan biasanya sih mereka kalau mengadakan kegiatan memang di daerah-daerah masing-masing itu juga ngelihat dari kebutuhan dari daerahnya dan potensi apa yang ada di daerah tersebut. Biasanya sih kayak gitu. Oke. Ini Kak, tadi kan kakaknya juga ya berkarir di politik atau di dewan itu tadi. Terus ya kakak Berlian ini kan pada dasarnya mewakili perempuan, ataupun kalau kita kerjakan di Kohati menjadi teladan bagi Kohati-Kohati se-Nusantara mungkin ya. terlalu tinggi. Jadi kira-kira pandangan Kak Berlian itu terhadap mungkin kayak kan di dewan itu cuman ada berapa persen ya Kak untuk perempuan itu bisa ya menjabat di situlah. Itu kira-kira pandangannya gimana Kak? Oke, kalau di perpolitikan memang kita kenal dengan angka 30% untuk kuota perempuan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kuota tersebut sudah terpenuhi atau belum? Masih kurang ya ternyata peran perempuan itu di perpolitikan. Bahkan kalau di daerah ketika pemilihan legislatif pun kadang angka 30% itu bukan ketika mereka masuk ya, tapi ketika mereka mendaftar. Jadi setiap partai itu dikasih kuota 30% perempuan itu untuk mendaftar. Tapi bagaimana setelah pemilihannya? Kan masih kurang dari 30% tersebut kan. Harusnya 30% itu untuk masuknya gitu. Nah, kemudian pandangannya gimana? Ternyata setelah diberikan ruang, perempuan masih ada aja nih yang kurang. Pertanyaan besarnya lagi adalah sebenarnya bagaimana sih kualitas perempuan kalau dibandingkan dengan laki-laki? Apakah karena tidak ada kualitas kemudian angka 30% itu tidak terpenuhi atau gimana? Nah, itulah yang sedang diusahakan oleh aktivis perempuan, oleh anggota partai di perempuan. Nah, teman-teman jangan salah, ternyata di partai-partai itu juga ada organisasi bawahnya yang menaungi perempuan gitu. Jadi apa ya, ada kohatinya lah di partai itu. Bahasanya mungkin gitu ya, ada organisasi keperempuan. Kalau diambil ada kohatinya gitu ya. Gitu, ada kohatinya ternyata. Nah, itulah yang sedang mereka
usahakan agar angka-angka tersebut tuh terpenuhi. Nah, jadi jangan apa ya, alergi atau mungkin alergi politik janganlah. Buat perempuan-perempuan tuh bisa kok kita sejalan barengan sama laki-laki, nggak harus cowok terus. Kalau bisa angka 30% tuh dobrak aja jadi 50%. Iya kan, 50-50 kita. Iya, Gitu. harusnya gitu kan ya kak. Harusnya gitu. Paradigmanya kan kayak gitu. Jadi apakah karena nggak mampu atau mungkin ada penjagalan atau lain sebagainya gitu. Yang penting sebenarnya dari diri kita dulu aja sih, harus bisa membuktikan kalau kita tuh mampu dan jangan alergi politik. Gitu. Oke. Tadi kan pastinya kalau masuk ke politik itu pasti melalui tahapan-tahapan proses ya kak. Kayak misalkan mungkin ada penjagalan dan semacamnya yang disampaikan oleh Kak Berlian. Dan kita melihat bahwa Kak Berlian sudah sampai di mana Kak Berlian sudah berkarir di Dewan. Artinya Enggak lah sudah itu kalau misal aku jadi dewan gitu mungkin ya, iya di ya, staf tapi Dewan. masih staff. Oke. Oke. Jadi mungkin ada beberapa kata atau hal-hal motivasi kepada penonton kak, karena kan ya mungkin jadi inspirator semua kohati di Nusantara mungkin balik lagi mungkin ada motivasi atau kata-kata sehingga nanti barangkali mereka tertarik untuk terjun di dunia politik. Ya, statement ya mungkin Ya, statement ya. Jadi perempuan itu tidak membatasi kita untuk berkarir dimanapun, bahkan di politik. Dan jangan mau jadi perempuan yang dipolitisasi. Yes. Kita juga harus ngerti politik dan melek politik. Gitu ya kak. Oke, mungkin teman-teman ini saja yang ada di podcast kami. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa-bisanya dadah.